jam yang lalu. Ini kalau dari rumahnya Mas Danu berapa ini kalau Luminor? 10 menit Mas. Oh 10 menit ya, ya. Terus nanti pesertanya belum datang sudah datang duluan. Mas Danu disapa dulu pemirsa JTV yang ada di rumah. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari ketua kami. Kebetulan hari ini di luar kota nggak bisa hadir. Saya mewakili ketua Apindo Banyuwangi. Apindo baru berdiri 1 tahun terakhir ini di Banyuwangi. Apindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia. Sebenarnya organisasi berdiri sebelum merdeka, hanya di Banyuwangi baru tahun ini aktif. Baik, begitu Mas. Oke, aplaus untuk Mas Danu. Mas Danu tadi banyak hal yang disampaikan oleh baik dari Pak Duyanto, dari Pak Mustaqim, juga Pak Rektor kita menyampaikan. Nah ini dari Apindo ini. Apindo sebenarnya, apa ya sebenarnya perspektif yang hari ini lagi mungkin menjadi garapan dari Apindo sendiri, apakah juga relevan yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi di depan? Gak apa-apa, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas. Kalau optimis itu sudah suatu keharusan ya. Kalau nggak optimis berarti sudah bosan di Banyuwangi atau bosan usaha kan gitu. Optimis itu sudah suatu kewajiban, tapi benar apa kata Pak Rektor tadi dengan catatan-catatan kan gitu. Nah, optimismenya pemerintah daerah Banyuwangi untuk mendukung pelaku usaha atau kami-kami ini itu kan ditunjukkan. Sebentar Mas Danu, silakan Pak David di sampingnya Mas Arfi. Oh iya. Di sampingnya Mas Arfi, oke. Selamat datang kepada Pak David Wijaya, Ketua Kadin Banyuwangi. Aplaus sekali lagi untuk Pak David. Oke, dilanjut Mas Danu. Iya, terima kasih. Jadi akan kita lihat pada prospek atau pada implementasi di lapangan dari kalimat optimisme tadi untuk mendukung kami. Kami dalam arti adalah pelaku usaha. Pelaku usaha, nah, betul. Kami melihat arah ke situ masih sedikit sekali Mas. Arah dari pemerintah daerah? Arah dari pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah dengan kami pelaku usaha mau nggak mau harus jalan seiring seirama. Sinergi. Nah, sinergi. Karena kami juga ketergantungan dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah regulasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait masalah karena masih tersandra dengan 1 tahun terakhir ini pemerintahan Ibu Bupati kita dengan pandemi. Justru kalau flashback ke belakang, Ibu ini waktu pemilihan sudah pandemi. Bahkan program-program dari Ibu untuk pemulihan ekonomi dalam hal pandemi ini juga wallahualam udah dilaksanakan belum. Artinya adalah tidak boleh kaget kalau ada pandemi karena waktu pemilihan juga sudah pandemi. Pemilihannya sudah diawali dengan pandemi ya. Gitu. Justru yang kami harapkan hari ini dari Banyuwangi Ribbon itu sendiri, kalau Banyuwangi Ribbon kita diterjemahkan menjadi 3 hal untuk penanganan pandemi, itu pun juga sudah suatu keharusan, kewajiban. Maka penekanannya adalah hanya pada implementasi di lapangan untuk ditekankan, untuk segera diatasi. Kalau untuk pemulihan pandemi. Dan itu kan kerja bareng semua, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kami pelaku usaha. Kemudian untuk pemulihan ekonomi. Nah, disinilah panjang dan lebar kalau kita bicara pemulihan ekonomi. Apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah ke Banyuwangi ke kami kan gitu loh. Karena berbarengan dengan pandemi, berbarengan juga dengan perubahan regulasi. Dalam hal ini adalah semua berbasis OSS. OSS. Okay. Nah, contoh kecil saja adalah ada kok di daerah lain, saya nggak perlu sebut kabupaten lain, itu jalan bareng antara OSS dengan manual Pak. Artinya usaha kami jalan. Nah di Banyu kan saklek dengan OSS yang akhirnya ada teman kami pelaku usaha mager saja ditutup oleh Satpol PP. Nah kabur kok pelakunya. Nah maka saya juga butuh ketegasan. Nanti biar dijawab juga oleh Pak Mustaqim nanti. Artinya begini Mas Samsul, artinya butuh duduk bareng bersama. Pemerintah itu kalau tidak bisa mencari solusi, harusnya memberi solusi, minimal menjadi penengah pemerintah itu. Okay. Nah dalam hal ini pemerintah tentu juga ada pihak kepolisian, karena kita pelaku usaha juga butuh kepastian hukum dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi. Nah
Yang ngerecoki kita itu bukan masyarakat kok. Kita dalam arti dunia usaha loh ya. Justru juga ya persentasenya kecil sih. Dari aparat sendiri. Kemudian juga dari aktivis-aktivis entah LSM dan sebagainya. Itu yang terjadi hari ini gitu loh. Walaupun persentasenya kecil kan gitu kan. Tetapi itu menjadi stigma negatif buat pelaku usaha sendiri. Ditambah lagi stigma negatif itu pada perilaku kepemimpinan bupati yang dulu itu masih menancap di kalangan pengusaha, yang artinya dulu perizinan sulit, berbebit dan sebagainya. Itu masih tertancap, Pak. Kalau hari ini mudah atau sulit itu, Pak? Nah, kalau hari ini sudah, kalau saya menilai sudah sesuai dengan rule yang berjalan, tetapi terlalu saklek menurut kami, Mas. Tidak berbasis pada kondisi hari ini. Sakleknya beginilah, contoh sakleknya kayak apa itu kira-kira? Usaha yang jangka pendek, jangka pendek itu kan kita sewa. Kenapa tidak ada surat perjanjian sewa dari pemilik ruko aja? Harus IMB. Kan terlalu saklek, contoh kecil gitu. Gitu. Kita hanya mengamankan aset kita kok, kita pagar kok. Kita sudah daftar OS, kita nggak akan bangun, pagar aja dulu biar aman. Ditutup, kan terlalu saklek. Nah, maksud saya saklek adalah kenapa tidak pengusaha itu tidak diundang? Win-win solution gitu ya? Nah, win-win solution. Nanti ketika OSS jadi harus sesuai OSSS itu. Kemudian selain regulasi itu tadi, di dalam regulasi sendiri itu kan ada pelayanan publik yang menyangkut administrasi, kependudukan macam-macam. Kemudian ada kepastian hukum berinvestasi. Nah, di Banyuwangi itu bagi pengusaha luar kurang aman, Mas, untuk investasi. Kurang aman ya? Kurang aman gitu loh. Kurang aman bagi Apindo saja atau untuk semuanya? Saya nggak tahu kalau ini. kalau khususnya, mohon maaf khususnya kalangan pengusaha menengah ke atas yang berbasis pada apa ya, investasi besar, itu kurang amannya karena stigma lama masih ke bawah. Padahal hari ini sudah pada rule-nya gitu. Mas Danu, kurang amannya itu apa? Alat ukurnya apa, maksudnya indikatornya apa kurang aman itu? Oke, kurang amannya ya. Ya, salah satu. Tadi mungkin saya sebut contoh kecil kan ya. Contoh kecil membuat pagar aja di surati LSF ditutup Pol PP kok. Kita sudah ngurus izinnya. Hanya belum kan gitu loh. Nah, di mana Pol PP berkedok penegak perda. Oke, penegak perda. Tapi bagaimana dengan kita sudah ngurus izin sebelum OSS itu diterapkan. Kita sudah mulai ngurus, harus ngulangin nol lagi, gitu loh. Contoh itu kecil, kecilnya itu, Mas. Satu pertanyaan lagi, Mas. Dalam kondisi seperti itu, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Apindo? Berapa tahun berdiri di Banyuwangi? Apindo kalau di Banyuwangi sejatinya sudah 6 tahun, Mas. Cuma 6. Di periode kami ini baru setahun ini. Nah. Dalam setahun ini apa yang sudah dikontribusikan Apindo kepada rakyat Banyuwangi misalnya? Oh gitu. Oke, Mas. Kalau itu hanya keluh kesah kami kalangan pengusaha, Pak, yang tadi, Pak. Kemudian kalau tadi Pak Asosek memberi contoh bahwasanya apa itu akan membuat festival buah naga dengan nanti berbagai varian menu dari buah naga. Insya Allah kami 5 tahun terakhir sudah memulai, Pak. Bukan hanya jus, bukan hanya nasi goreng, bukan hanya mie, macam-macam varian dari makanan ini. Nanti boleh Pemda datang ke tempat kami. Ke kebunnya ya? Dijajak ya, ada beliaunya yang ini hadir. Kemudian kita juga sudah, hari ini kita sudah PKS hampir 400 hektar, Mas. Perjanjian kerjasama ya? Ya, PKS hampir 400 hektar dengan masyarakat desa hutan yang hari ini sudah kita tanamin hampir sekitar 150 hektar. Dengan bibit sekitar dengan buah naga itu hampir 25.000 pohon. Tanaman apa itu? Buah naga ya? Buah naga. Nanti saya bawain jenengan. Oh iya, Pak. Padui saja, Pak. Suatu contoh itu. Dan itu kita murni pemberdayaan dengan warga masyarakat desa hutan. Kita biayai sekolahnya yang putus sekolah, kita BPJS kan semuanya. Apa itu kependudukan semua kita urus. Kependudukan dia. Biasa. Karena itu masyarakat desa hutan semua. Jadi desa hutan diurus Apindo ya? Semua. Oke. Aplaus untuk Mas Danu. Ini disampaikan Mas Danu mumpung ada Mas. Terima kasih. Mas Andang maksud kami saklek adalah hari ini itu transisi, Pak. Dari manual ke OSS. Oh ya. Sudah berapa tahun, Pak? 2 tahun kan? Ya. Transisi ini. Dan hari ini produk yang Nagabak ganti IMP PBG kan belum bisa diakses. Yang artinya Sebanyuwangi IMP-nya PBG-nya kan belum ada. Baik. Nah, ada
bangunan yang dulu sudah bangun, sudah berproses, tapi tahu-tahu harus ngurus OSS. Masa dihentikan seketika? Baik. Kenapa harus saklek? Oh, iki wis kadung dapat separuh, diteruskan lah. Kan gitu, teruskan lah. Dikasih tanda terima, kasih win-win solution. Maksud saya adalah itu, Pak. Dan itu juga terjadi. Nah, kalau itu bukan dikatakan saklek, ya bangkrut pengusaha. Kan gitu, Pak. Ini contoh kecil lah, kan itu. Kemudian yang kedua, Pak. Terima kasih, Pak. Saya coba nanti implementasi di lapangan bagaimana kalau memang ada pengusaha yang pemerintah daerah mau menyambut. Saya baru dengar sekarang. Karena target kita di tahun ini kita juga bisa groundbreaking di industri dan kemaritiman, gitu loh. Yang insya Allah kalau nanti Pemda itu welcome, kita juga tidak 1.000 atau 10.000, kita mencapai 30.000 lapangan pekerja ketika proses regulasi perizinan sesuai dengan yang Bapak sampaikan nanti. Gitu. Nah, rencana kita memang akhir tahun ini kita groundbreaking. Nah, pabrik apa itu Pak Danu? Ya macam-macam, Mas. Mas Arfi tadi kan membuat produk ini. Banyaknya ya. Banyak macam. Apa pabriknya Mas Arfi dengan Mas Dede itu tadi? Nah, artinya kalau memang pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan, karena mohon maaf Pak ya, di Indonesia sendiri pengusaha datang di hotel dijemput, izinnya ini dikasih, saya belum lihat Pak. Di Indonesia belum lihat, gitu loh. Banyuwangi sudah Pak. Banyuwangi malah sudah ini ya. Butuhmu apa Mas? Pelakunya Pak Dwi sendiri ya? Iya, pelakunya sendiri. Butuhmu apa Mas? PJ-nya ini. Oke, kalau mulai nilai investasi mungkin, mohon maaf Pak ya, di atas 100 miliar ke bawah mungkin saja. Kalau nilai investasinya di atas 100 miliar, kan gitu kan? Ini pertanyaan lagi. Nah, namanya industri itu pasti sudah mendekati T nilai investasinya. Nah, maka saya sepakat dengan Banyuwangi Ribon yang pantulan tadi, walaupun Ribon itu sendiri multitafsir Pak ya, ada yang lahir, ada yang meloncat dan sebagainya, arti Ribon sendiri. Nah, kalau ada loncatan-loncatan itu urusan Banyuwangi Pak, dalam hal pengangguran selesai dengan dari kami Pak. Kalau memang yang sampaikan Bapak itu sesuai kenyataan. Asalkan betul ya regulasi yang di Bapak tadi datang disambut, regulasinya ini keluar izinnya gitu ya. Karena mohon maaf Pak ya, lagi tadi di awal saya bilang bahwa stigma kepemimpinan dulu itu masih tertanam di kami. Kami maksud kami adalah pengusaha, kan gitu. Yang berbelit-belit, yang wani piro, yang harus meja sekian-sekian, itu masih tertanam Pak. Itu dulu. Nah, hari ini kita dibilang nyaman, iya, sesuai regulasi, iya, tapi emang izin gak metu-metu Pak PBG hari ini. Itu faktanya begitu. Mungkin itu Mas Samsul. Oke, aplaus untuk Mas Danu. Jadi kuncinya itu hanya regulasi Pak. Kalau sistem harus ke pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, tentu kita sudah paham kan itu. Dan kita juga ada konsultan untuk ngurusi itu. Berarti butuh kepastian dalam hal ini regulasi. Regulasi di dalamnya adalah bermacam-macam puluhan Pak. Menyangkut perizinan, menyangkut administrasi, kepastian hukum, dan lain-lain di dalam regulasi itu sendiri. Nah, maka ketika regulasi itu sudah selesai Pak, baru pemerintah daerah itu menggenjot di dunia digitalisasi. Kita nggak akan bisa lari dari zaman, dari digital. Mau nggak mau harus mengikuti perkembangan itu tadi. Maka ketika pemerintah daerah itu sudah menerapkan digitalisasi, kita baik pun bisa. Kita di Kali Baru bisa. Jangan bicara kilometer sudah, gitu loh. Setelah digitalisasi, barulah kita menyiapkan SDM yang unggul, termasuk di daerah Kabupaten Banyuwangi. Nah, suatu contoh, kalau di provinsi itu ada TGUPP, Tim Gubernur Unit Percepatan Pembangunan, apakah di Kabupaten Banyuwangi ini memungkinkan atau mungkin konsultan, kan gitu, dalam hal percepatan pembangunan, atau mungkin staf ahli, kan itu kan ada poin-poin itu untuk percepatan pembangunan, karena pemerintah daerah dalam Forpimda dari ini adalah masih fokus pada penanganan pandemi, gitu loh. Maka ekonomi dikesampingkan, kita membacanya itu. Nah, maka harus ada leading sektor yang menangani untuk percepatan ekonomi ini. Jangan sampai di tahun ini ekonomi itu hanya berjalan, kalau bisa lari kencang lah, kalau nggak bisa jalan cepat lah, kalau nggak bisa lari kencang. Very ribon lah ya, namanya. Itu kalau dari kami untuk di bidang sektor industri. Kemudian di sektor pertanian sendiri Pak, kalau saya melihat di Banyuwangi ini juga pemerintah daerah itu kurang menjadikan ini Pak, visi yang
untuk arah pembangunan di Banyuwangi di 2022 ini. Karena di pertanian sendiri itu ada di 6 subsektor yang belum tergarap maksimal. Padahal potensi yang sesuai Bapak sampaikan tadi sangat mampu untuk menopang itu semua. 6 subsektor itu mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pertanian, kehutanan, perikanan. Nah, dari itu dengan luasan dan potensi daerah yang kita punya belum maksimal. Nah, padahal itu juga menjadi dari program visinya Bupati Wakil Bupati kemarin. Nah, kenapa Kak Sami bilang belum maksimal? Khusus di kehutanan kami masuk yang tadi di awal bercerita, kita sudah memberdayakan masyarakat sekian. Di kehutanan kita sudah masuk. Nah, naik ini kita coba akan masuk di sektor kemaritiman. Dalam arti adalah keperikanan gitu, Pak. Oke. Nah, maka kesimpulannya adalah kesimpulan Mas Anu. Regulasi. Nah, regulasi pemerintah daerah harus merangkul keseluruhannya, termasuk di dalamnya ada kepastian hukum. Lah bagaimana mungkin kita itu mau investasi di sini, warga menolak, di demo, tutup, lari. Butuh pemerintah daerah hadir untuk memberi solusi minimal penengah di situ. Jaminan stabilitas gitu ya. Loh. Itu sering terjadi di tahun-tahun kemarin. Demikian, Mas. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Statementnya Ya. Kita berharap bukan hanya optimis tapi juga tumbuh dan berjalan di tahun ini, diawali dengan praktek di lapangan dari apa yang disampaikan Pak Dwi tadi terkait masalah regulasi utamanya. Itu kemudian juga harus mau merangkul stakeholder pemerintah daerah, Mas. Jangan sampai setelah rame baru turun. Kenapa saya bilang masalah rame? Pak Dwi tadi bicara masalah minol, bicara masalah klinik, bicara masalah yang dijajak itu, karaoke itu, kan sudah rame di media baru teriak. Kan ujungnya juga awalnya juga itu regulasi, kan itu kan. Artinya kalau bisa duduk bareng di situ nggak akan rame, gitu loh. Siapa yang salah di sini? Regulasi, intinya kan itu. Maka di awal kalau saya bilang saklek, ya faktanya begitu kok, gitu loh. Faktanya di lapangan itu baru pengusaha lokal yang mohon maaf kelas menengah, gitu loh. Nah, itu juga ditangkap oleh kalangan pengusaha nasional yang akan masuk ke Banyuwangi, Pak. Loh, gaduh kok ning Banyuwangi, ngapain saya masuk? Pasti begitu stigmanya. Oke, closingnya Mas? Closingnya sekali lagi harapannya yang disampaikan Pak Dwi nanti bisa dijawantahkan, dilaksanakan di lapangan di tahun 2022 nanti. Butuh sinergi, butuh ngobrol bareng, kemudian juga butuh wadah khususnya kalangan pengusaha untuk menumpahkan ide, gagasan ataupun tempat untuk untuk konsultasi selain di mall tadi. Kalau bicara mall menurut kami itu kan kelas administrasi. Tapi bagaimana kalau pengusaha yang mohon maaf kalau nilai investasinya besar mau masuk ke Banyuwangi hubungi siapa? Kan gitu, contohnya gitu. Mungkin itu Pak. Oke, aplaus untuk Mas Danu.